itu Chengdong barangnya sisa 10,4 miliar atau 2,81%. Oke. 10,4 miliar. Dan kalau kita lihat ini based on keterbukaan informasi 31 Desember, Chengdong tuh barangnya 21,3 miliar atau 5,76%. 5,76%, terus dia buang kurang lebih hampir 3% di bulan Januari. Sehingga end of Jan ini dia masih di 2,81% ya, 10 miliar. Dan kalau kita ngeliat kan Chengdong itu cenderung buang pakai YU ya. Ya. Kita dari 1 Februari net sell YU-nya itu 6,1 miliar. Jadi kalau kita assume YU ini netnya full Chengdong, berarti barang Chengdong itu sisa kurang lebih 4 miliar atau ya udah di bawah 1%. Tapi kalau kita hitungnya gross, which is kita assume bahwa ada pihak lain selain Chengdong yang membeli bumi, ya kan? Iya. Ini kan YU beli 1 T, buang 2,6 T. Anggap Chengdong nggak beli sama sekali. Iya. Karena Chengdong selalu jual, ya kan? Betul. Lihat sellingnya, 10,2 miliar. Lihat barang Chengdong, 10,4 miliar. Berarti udah habis dong. Udah hampir habis. Hampir habis. Tinggal kurang lebih berapa? 200 juta lot lagi ya. Iya. 200 juta lot itu berarti kurang lebih cuma sekitar ya 500 miliaran lah. Ya, kurang lebih gini kan. Betul. 200 juta lot. Ini 2 miliar lot bahkan. 200 juta lot udah kurang dari 100 miliar berarti. Apa tuh indikasinya, Fit? Boleh kasih tau ke teman-teman nggak? Indikasinya berarti bumi sudah tidak memiliki standby seller. Jadi YU ini benar-benar the only standby seller di bumi. Jadi kalau YU udah nggak ada, udah habis barang. Harusnya kalau nggak ada standby seller naiknya jadi lebih enteng. Hey Fit, gimana kabarnya? George. Market belakang ini lagi seru banget ya. Market lagi seru banget, super fun. Hai teman-teman semua. Setelah berapa hari terakhir lah ya. Seneng nih kayaknya terakhir kita syuting ya. Kita syuting Senin, tapi udah banyak yang terbang ya. Nah, iya, Di betul. Video terakhir kita banyak waktu kita shoot tuh masih pada di bawah tuh. Waktu kayak bumi gue bilang pivotal point 260 sekarang udah 292 ya. Yes. BRMS juga udah naik, Raja, Petro, banyak yang kita call, yang kita bilang ini kalau lihat pivotal point ini bakal reversal, terbukti reversal semua. Betul, itu yang gue mau bahas, Fit. Gitu. Kemarin mungkin teman-teman juga udah nonton ya talk show kita yang terakhir. Ada satu konsep yang lu bawa ya kemarin ya, reversal pivotal point. Dimana lu kasih tahu ya ke teman-teman crucial area kayak yang tadi lu sebutin, Petro, BRMS, Raja, dan sekarang udah running 10% bahkan lebih. Ya. Nah mungkin pertanyaan kebanyakan teman-teman di sini, kok bisa? Karena gini loh, ketika kita trade, ketika kita ngeliat sebuah chart, kita tuh nggak cuma ngafalin kayak chart patternnya begini, candlesticknya seperti apa. Tapi kita coba pengen memahami market structure kayak gitu. Kalau kita ngeliat kayak contoh IHSG gitu ya. IHSG itu kan sebenarnya di sini di area 8.300 ini ada resistance yang lumayan kuat nih. Kemarin pas ke breakdown dari MSCI crash ya kan, sampai hari ini belum bisa reclaim balik ke atas 8.300. Ya dan itu drop dari 9.100 sebenarnya. Jadi kita udah drop, ya kemarin terparahnya sempat 15%, tapi bahkan sampai level sekarang aja IHSG itu masih drop 10%, George. Nah kalau kita ngeliat 8.300 ini kan secara market structure kalau kita ngeliat gitu ya. Misalkan kita teman-teman pelajarin gitu. Oh ini sedang uptrend ya kan. Sedangkan ini uptrendnya ke breakdown nih gara-gara crash kemarin. Betul. Berarti kan ini sudah menjadi market structure sudah berubah. Yang tadinya IHSG itu rutin ya mempertahankan uptrend lainnya, ya. Rutin kejaga di uptrend lainnya, dia bikin high low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Sekarang dia tidak membentuk higher low. Malah bikin low yang lebih rendah. Dia mulai membentuk low. Nah, cuma sebenarnya kalau kita ngelihat on the bigger perspective, ya kan? Kita on the bigger perspective, sebenarnya ya kita juga masih uptrend sebenarnya. Iya. Iya kan? Cuma dalam jangka waktu lebih panjang aja. Betul. Jadi sebenarnya kalau dibilang IHSG downtrend, well, ini kemarin ini kan 7.800 dulu ini adalah all time high di 2024. 2024. Jadi memang betul kemarin 7850-nya ini yang tadinya merupakan all time high di 2024 yang sempat jadi resist kuat di 2025 dan jadi support kuat di Oktober 2025 juga. Ini memang kelihatan dijaga.
Jadi 7850 ini mungkin pemerintah udah pencet panic button ya, panic Pasti- button. Jadi pas nyampe situ, langsung intervensi semua dilakuin. Dan kita ngeliat ini memang kuat ketahan. Tapi at the same time, sekarang 2 hari terakhir, IHSG kelihatan reject dari support di 8.300-nya. So, kalau misalkan dalam minggu depan IHSG itu belum bisa breakout dan belum bisa stay di atas 8.300, we're expecting IHSG itu akan sideways, George. Ya either sideways-nya balik ke 7.900, 7.850 ya. Atau mungkin dia bikin volatility pattern di sini. Ya mungkin dia ke 8.000. Ya mungkin dia bikin pattern yang menyempit dulu sebelum dia melanjutkan breakout-nya ya. Mungkin makin lama kan kalau misalkan sebuah sampai yang breakout dia akan menyempit. Menyempit ke atas ya. Ya. Tapi menurut gue eventually ya, IHSG akan balik ke arah 8.700. Masalahnya kapannya yang harus kita lihat. Nah, pivotal point itu apa? Pivotal point itu adalah perubahan structure, ya kan? Sama halnya seperti market lagi downtrend, lagi uptrend berubah jadi downtrend. Itu pivotal point. Sama halnya seperti lagi downtrend pun bisa berubah jadi uptrend. Nah itu kan ditandai dari reversal pattern salah satunya. Contoh, IHSG ini kalau kita ngeliat, ini kan dia baru breaking out daripada double bottom ya sebenarnya di sininya kan. Nah, cuma ya ini ada resist yang lebih kuat di 8.300. Jadi sebenarnya kita assume bahwa 8.300 ini adalah pivotal point-nya IHSG. Dan kalau kita pengen lihat targetnya, ya kita ngeliatnya dari bottom to top 8.300-nya. Berarti ketika IHSG ini bisa break 8.300, kurang lebih targetnya itu 5,75%, ya persis di resistnya. Ini bukan sulap, bukan sihir ya. Bisa pas gitu ya. Bisa pas begitu. Nah, sama halnya seperti kalau kita lihat bumi gitu. Bumi itu kalau kita ngelihat waktu syuting sebelumnya kita bahas ya. Sempat. Bumi kan gue bilang ini ada potentially bikin double bottom. Ya kan? Yes. Double bottom ini mempunyai neckline di area, kalau nggak salah kita shoot tanggal 9 ya. 9 Feb di sini berarti ya. Tuh. Bumi itu harganya waktu kita syuting masih 240. Ya kan? Dari kita syuting bumi sampai hari ini aja, bumi udah 22% dari syuting kita. Ya teman-teman bisa nonton di video YouTube kita sebelumnya. Yes. Nah, tapi waktu itu gue bilang bahwa pivotal point-nya bumi itu di 260. Kenapa? Ini ada potensial double bottom. Nah di double bottom kita bisa cek kan, ya dari bottom ke neckline-nya kurang lebih itu 21% range-nya. Dimana kalau pivotal point ini di break, dia membentuk structure baru. Target pertama bumi itu sebenarnya masih di area sini George, 320. Jadi sebenarnya ini masih ada upside Dari harga sekarang ya. dari harga sekarang. Tapi risknya udah nggak serendah kalau lu beli pas breaking out pivotal point. Tuh. Ya kan? Karena kalau lu belinya sekarang, ini kan masih uptrend. Ya. Lu pasti kalau masih uptrend lu mau hold dong. Masa kalau lu baru belinya sekarang, ya, dia tutup gap aja misalkan ke resist terdekat, itu di 330 lah ya. Upside lu cuma 13%. Terus pertanyaan gue, lu kalau beli sekarang SL lu mau di mana? Iya, turun Iya kan? ke neckline-nya aja udah berapa persen? tuh? Nah, saya tadi mikir kan berarti potentially double bottom ini target di 320. Resist terkuatnya ini sebelum breakout, sebelum breakdown itu 330. Jadi let's assume 320 sampai 330 adalah area di mana seller akan mulai kelihatan. Nah, bumi ini ya sebenarnya menurut gua dari 260 kan upside 21%, target 330. Cuma kalau kita expect apakah dia bisa balik ke 260, 262, kalau ngeliat candle-nya kayak gini sih mungkin nggak bisa. Berat ya. Berat. Kenapa? Ini udah double bottom, sudah breaking out. Di sini breaking out ya kan, dia closing di 270. Retracement-nya sudah terjadi, lalu hari ini juga naik cukup signifikan kayak gitu ya. 8% ya. Betul. Kalau kita ngeliat volume-nya, ya. Sebenarnya ini naik rising volume, koreksinya sedikit, terus naiknya dengan volume lebih tinggi daripada koreksinya kemarin. Jadi sebenarnya ini adalah kenaikan yang sehat. Jadi menurut gua bumi, kalau ditanya gitu kan kita sekarang udah punya barang. Cuma kalau ditanya kira-kira boleh masuk di berapa? Ya. Mungkin ya
kalau misalkan dikasih retracement ke kan 292, kasih gue 272 sampai 280 deh. Itu berarti kurang lebih dikasih retracement sekitar ya 4 sampai 7%. 7%-an ya. 4 sampai 7% diskon. I think gue mau nambah barang gue yang dari 260. Jadi mungkin menurut gue kalaupun dikoreksi paling gak banyak-banyak banget lah. Mungkin 280 koreksi. Tapi kalau bisa sampai 272 kita spreading buy kan mungkin average kita 274, 276. Anggaplah 274, kita upside ke 330 masih di 20%. Terus kalau kita ngomongin risk, kalau kita punya average 274, risk kita kan ke 260 sebenarnya. Itu 4,7%. Jadi sebenarnya kalau kita mikir secara risk and reward ratio gitu ya, 274 ke 330, kalau kita stop loss di 258 ya 3,5. Risknya 5,84%. Sebenarnya menurut gue nih risknya masih cukup tinggi sih. Jadi what I will do adalah sebenarnya masuk nggak full size. Di awalnya nggak full size. Kalau nggak punya barang. Kalau nggak punya barang. In this type of trade gitu ya. Okay. Karena risknya menurut gue lumayan gede. Tapi kalau misalkan gue dikasih koreksi lebih dalam, misalkan gue dapat average 266, 268 ya kan. Berarti kan kita langsung risk turun tuh. Betul, arah rasional langsung tebel. Langsung 1/8. Iya. Atau misalkan 26. Nah. Betul. Arahnya 1/6. Jadi cuma risking 4% untuk dapetin 23%. This is the kind of trade yang gue suka ambil. Makanya 260 kemarin break ambil aja kayak gitu kan. Kalau risk lu sangat terbatas. Risknya sangat terbatas. Dan rewardnya makin tebel. Risknya terbatas. Kita tahu invalidation level, which is kalau dia closing di bawah 260 ini dia berarti gagal break double bottom ya. Terus ya udah gitu. Kalau berhasil break ya kan, double bottomnya jalan, market structure-nya berubah, ini potensial bisa balik 330. Terus sentimen berikutnya adalah kenapa kita beli, Chengdongnya kan udah mau habis barangnya. Karena menurut keterbukaan informasi di 31 Januari, George, itu Chengdong barangnya sisa 10,4 miliar atau 2,81%. 10,4 miliar. Dan kalau kita lihat ini based on keterbukaan informasi 31 Desember, Chengdong tuh barangnya 21,3 miliar atau 5,76%. 5,76%, terus dia buang kurang lebih hampir 3% di bulan Januari. Sehingga end of Jan ini dia masih di 2,81% ya, 10 miliar. Dan kalau kita ngeliat kan Chengdong itu cenderung buang pakai YU ya. Iya. Kita dari 1 Februari, net sell YU-nya itu 6,1 miliar. Jadi kalau kita assume YU ini netnya full Chengdong, berarti barang Chengdong itu sisa kurang lebih 4 miliar. Atau ya kurang udah di bawah 1%. Tapi kalau kita hitungnya gross, which is kita assume bahwa ada pihak lain selain Chengdong yang membeli bumi, ya kan? Iya. Ini kan YU beli 1T, buang 2,6 T. Anggap Chengdong nggak beli sama sekali. Iya. Karena Chengdong selalu jual, ya kan? Betul. Lihat sellingnya, 10,2 miliar. Lihat barang Chengdong, 10,4 miliar. Berarti udah habis dong? Udah hampir habis? Hampir habis. Tinggal kurang lebih berapa? 200 juta lot lagi ya? Iya. 200 juta lot itu berarti kurang lebih cuma sekitar ya 500 miliaran lah. Ya. Ya, kurang lebih segini kan? Betul. 200 juta lot. Sorry, ini 2 miliar lot bahkan. 200 juta lot udah kurang dari 100 miliar berarti. Apa tuh indikasinya, Fit? Boleh kasih tau ke teman-teman nggak? Indikasinya berarti bumi sudah tidak memiliki standby seller. Karena kalau kita ngeliat dari berapa ya? Dari November deh. Dari Desember deh. YU ini 7,9 triliun loh. 7,9 triliun rupiah. 7,9 triliun. Jadi YU ini benar-benar the only standby seller di bumi. Jadi kalau YU udah nggak ada, udah habis barang? Harusnya kalau nggak ada standby seller naiknya jadi lebih enteng. Jadi kalau kita ngelihat market should be expecting, market juga pasti ngitung barang. Chengdongnya udah mau habis. Ini makanya mereka makanin semua barang Chengdong. So I think
Bumi ini salah satu emiten yang menurut gue sangat atraktif. Kenapa? It's a turnaround company. Sekarang ultimate beneficial owner-nya adalah Anthony Salim sama Pak Nirwan Bakri. Bumi ini gue bullish banget, gue bullish Iya, banget. udah dari tahun 2022 bahkan sebelum itu dari ya. 60 perak, gue bullish sekali. Bahkan sebelum Anthony Salim masuk, gara-gara KPC Arut Mina ini underutilized sebenarnya. Dia bisa produksi 80 juta ton, cuma average selling price-nya masih jelek. Mereka dipaksa untuk buang ke domestik sebenarnya kan. Jadi ya kita berharap ada perbaikan dari harga rata-rata jualnya di zaman Pak Anthony Salim ini. Karena bayangin aja, Bumi ini Adaro itu profitnya 17 triliun. Oke. Ya. AADI itu net profitnya kurang lebih net profitnya kurang lebih 12 sampai 13 triliun. Oke. Ya kan? Dengan 67 juta ton. Oke. Oke, Bumi itu 80 juta ton. Net profitnya Bumi itu cuma kurang lebih 600 miliar. Jauh lebih sedikit ya. Jauh. Padahal secara tonnya, jumlah tonnya itu jauh lebih besar. Betul. Nah jadi kita assume kalau KPC dan Arut Mina ini sebenarnya udah diutilize full sama Pak Anthony Salim, terus ditambah dengan akuisisi berikutnya, harusnya Bumi ini bisa jadi turnaround company, bisa jadi company yang sangat besar. Karena emang beneran ada isinya kayak gitu. Emang fundamentally itu bagus ya. Emang bagus. Dan itu kita lihat juga di BRMS zaman dulu kan. Iya, BRMS dari berapa ratus perak sekarang udah 1.000. Iya. Walaupun market cap-nya memang nggak sebesar Bumi kayak gitu kan. Cuma kalau kita pikir ya, Bumi itu 108T. BRMS itu 153T. Jadi sebenarnya BRMS itu lebih gede daripada Bumi. Ya kan? Dan BRMS ya, pemilik BRMS, pengendali BRMS itu sebenarnya Bumi Resources. Walaupun Bumi cuma pegang 3% sih. Cuma kayak misalkan Dewa kan juga sebenarnya anak perusahaannya Anthony Salim juga sebenarnya ya kan. Jadi ini merupakan satu ekosistem lah. Nah, Bumi ini menurut gua ini masih ada upside. Karena yang tadi gue bilang ya, ini kan sebenarnya dari kemarin ada standby sellernya, jadi pas mau dinaikin juga berat, buangin terus. Nah, karena sekarang barangnya udah mau habis, ya menurut gue Shudi 330 gak begitu jauh. Dan kalau ditanya potentially Bumi bisa gak balik 500 gitu? Ya berarti kan kalau ke 500 balik, ya let's say ke last high-nya deh, itu 70% upside. Possible gak? Menurut gue possible tapi gak cepet. Oh, oke. Pasti banyak dramanya lah. Dan menurut gue ya pasti harus bentuk structure dulu. Cuma kalau sekarang kalau ditanya 330 possible atau enggak, menurut gue ya possible. Soalnya jujur pas ada standby seller pun, dia itu bisa bikin all time high ke level 480 loh. Betul. Dan itu tapi itu marketnya lagi Bullish banget sih ya. bullish dan lagi euphoric. menurut Euphoric gue ya. Bayangin waktu itu gak ada Chengdong ya. Jadi Wah. berapa? Ini bener-bener kalau lu lihat Chengdong buang 7,9T. Lihat yang makan. XL, SS, YP, AK, XCNI, MG, BK, OD. Ini insti asing, e-retail, insti lokal, semua fight lawan Chengdong. Gila ya. Cuma yang rada gue bingung sebenarnya ini nih. Ini kan Chengdong buang 7,9T. Ini RB Ina punya Salim, ya kan. Nah terus Oka nih Salim juga. Jadi gue rada bingungnya sebenarnya adalah Salim buang, RB buang, terus mereka net seller ya kan. Jadi tapi kecil sih sebenarnya 700M. Ya sebenarnya dimakan sama AK 2 hari juga habis Ya. Cuma gue juga gak ngerti kenapa mereka buang. Ya mungkin buat modal, buat mutar lagi nih RB juga buang 575M bareng YU ya kan. Dari awal Februari ya. Mungkin ini dia buat muter modal lah menurut gue. Karena kalau owner gitu mau naikin barang kan butuh modal. Tuh. Kalau misalkan dia udah terlalu banyak di dalam, dia nggak keluarin dulu, dia nggak biarin marketnya participate, berat. Masa dia naikin sendiri kan butuh modal tinggi. Iya. Jadi memang wajar kadang emiten atau owner tuh harus pelan-pelan trimming, biarin market masuk, biar marketnya ngedorong, supaya ntar kalau udah crash, emiten bisa bantu untuk jaga harga. Itu yang kita lihat di BRMS ya kan. Which is ini adalah salah satu saham yang kita suka juga ya. Betul. Yang sopir lu suka juga kan, Bet? Betul.
BRMS itu kan waktu dia crash di sini nih, apa di 29 Januari sampai 4 Februari kalau kita lihat ya. Dari MSCI crash sampai 4. Nah, ini kan BF-nya beli Betul. 12 miliar. BF itu siapa? BF ini kemungkinan besar Agus Projo. Karena ya adalah alasan kenapa gue mikir kayak gitu. Nah, ini BF AKBK kan beli ini di 1000 ya kan, 218 bio. Cuma kita lihat pas rebound di 9 Feb sampai 11 Feb ya. 9 Februari sampai 11 Februari. Nah, BF malah buang 41 bio. Cuma apakah berarti ini jelek? Loh, dia kan masih punya barang. Ya, berarti kalau kita lihat dari MSCI crash 28 sampai hari ini, BF itu overall masih punya 166 bio di harga 1000. Jadi dia buang-buang dikit gara-gara ya wajar lah, ya logiknya lu beli, lu tampungin, lu tahanin harga. Ini OKTP juga mungkin Salim. Jadi OKTP BF ini kemungkinan 200-an bio, AK, ZP, BKYU. Jadi sebenarnya local fund buang, owner plus asing tampung. Jadi sebenarnya BF ini Very solid Broxum. Ya? BRMS sih sebenarnya very solid kayak gitu. Cuma ya balik lagi tadi gue bilang, ini tadi mereka tuh pakai buat nahanin. Terus karena size udah mereka merasa kegedean, pas marketnya rebound ya mereka mulai trimming pelan-pelan. Coba sebenarnya mereka juga masih punya barang tuh lumayan banyak. Iya. BRMS gue juga salah satu saham yang gue suka dan gue masih hold. Dia kan pivotal point 1020. Habis dia breaking out double bottom. Sebenarnya kalau kita ngeliat targetnya BRMS itu dari breaking out double bottomnya ya kurang lebih sekitar 13%. Berarti kan di 1160 ya. Berarti kan dari harga sekarang ke 1160 sebenarnya masih ada upside, cuma udah nggak sebesar pas awal kita masuk. Betul. Nah, 160 kan ya paling cuma ya 7%, 7% gue nggak nafsu ya kan. Jadi untuk BRMS sepertinya gue nggak akan nambah barang unless dikasih koreksi lagi ke 1020. Ya berarti kan kalau kasih koreksi bisa dapat berapa tuh? Ya 5-6% koreksi ya kan. Yes. Kalau dari situ berarti menarik ya, dia balik ke last high-nya 1.300 masih dapat 27% upside. Ini menurut gue masih solid lah. Masih oke ya. Masih oke. Karena ini juga clean range, dia turunnya clean, dia kalau naiknya juga should be bisa V-shape juga sebenarnya. 27% oke. Cuma kalau ya cuma 7% gue juga males ambil trade-nya ya kan dengan risk yang cukup besar. Itulah logik dibalik kenapa pas 9 Februari waktu kita shooting di sini ya. Yes. Ya. Dan iya. Benar dia closing di 1010 terus gue ngomong kan kayak BRMS sih kalau break 1020 menarik. Padahal gue belinya sebelum 1000. Iya, lu sebelum breakout loh. Gue beli 900-an. Kenapa gue beli sebelum breakout? Karena ini kan gue beli di sini ya kalau nggak salah ya. Iya, benar. Ini kan 9 Pokoknya 1000 Februari sampai kan. 950 kita kirim juga research report Iya. ya. Kenapa gue beli? Karena gue ngecek dari 29 sampai 6 Februari. Sorry dari 28 sampai 9 Februari. 6 Februari. Nih, BF, AKBK sama OK-nya nih beli average mereka 1000. Iya. Ini BF 220, AKBK-nya 265. Berarti total hampir 500 sama OK 500 M lebih. 500 M lebih, average mereka di 1000 ya kan. Terus waktu itu naik di 900-an gue kayak ya udah kalau gue beli sekarang berarti gue sama kayak owner plus asing. Jadi ya sebenarnya nothing tulus. Jadi makanya gue pede, gue beli terus hold sampai sekarang. Dan emang terbukti ya. BRMS secara structure masih oke. Dan gue yakin lah BRMS ini masih potentially going up. Karena owner dan asingnya barang di 1000 mereka juga gak mungkin mau rugi. Betul. Ya kan? Jadi the only way is up juga sih menurut gue BRMS. Nah, gimana cara lu bisa achieve tingkat objektivitas kayak gitu, Fit? Soalnya ini kan abis crash kan, itu BRMS abis drop 40%. Betul. Baru rebound bentar, konsol, dan... BRMS kayak gak segede itu deh. BRMS dari topnya mungkin... Oh iya betul, Iya, dari top ya? ke bottom 40%. Betul. Cuma dia closing di 33%. Yes. Gue gak punya subjektivitas di market. Gue cuma percaya apa yang chart bilang ke gue. Data ya? Ya ini berdasarkan market structure aja. Karena kalau lu punya subjektivitas, lu pasti punya bias. Lu pasti punya bias psikologis, lu punya bias terhadap pengambilan keputusan di market. Jadi gue sebisa mungkin untuk netralin diri gue sebelum gue ambil sebuah trade. Jadi there's no emotional. Gue juga tidak menganggap uang itu uang kalau di capital market. Jadi gue sudah punya tesis.
gue sudah punya analisa gue sudah tahu invalidationnya di berapa, I know my risk, I know my upside, gue tahu kenapa ini harga harus naik, terus gue tahu overhang kenapa ini saham turun, dan biarkan chart yang berbicara. Kayak gitu. Nah, contohnya bumi lah misalkan ya. Kenapa I don't think bumi bisa balik ke 480 secara cepat? Karena overhangnya ada di MSCI juga sebenarnya. Karena kan MSCI ini overhangnya sampai Mei. Cuma kalau misalkan itu kan akhir evaluasi sampai Mei. Cuma kalau misalkan April beres boleh dong. Boleh banget. Menurut gue the market is waiting for that overhang sampai selesai. Tunggu confirmationnya. Tunggu confirmation. Menurut gue market bisa balik seperti normal ketika MSCI ini selesai. Cuma kalau kita ngeliat MSCI kita digebuk. Ada Moody's rating. Moody's digebuk. Kita di downgrade sama Goldman Sachs, kita digebuk. FTSE udah gak digebuk. Biasa aja. Ijo waktu FTSE ya kan. Jadi menurut gue emang udah price in marketnya. Mau ada berita buruk apa lagi? Karena logiknya ini market sudah dipunish George. Dari 480, bumi itu sempat bottomnya 200. Hampir 60%. Itu 60%. Bahkan sampai harga sekarang bumi itu masih drop 39% dari top. Ya kan? Nah, tapi kalau misalkan ditanya, bumi 330 mungkin nggak? Ya elah 330 mah deket, ya kan? Tinggal 13% lagi. Ini sih menurut gue nggak susah. Cuma kalau ditanya bisa sampai sini, well I think market is waiting for MSCI overhang. Jadi balik lagi kita juga nggak tahu market akan seperti apa, masa depannya seperti apa. Kita jagain aja chart by chart. Kita jagain chartnya day by day. Karena balik lagi ya, kita bisa beropini, cuma siapa yang benar adalah Marketnya. market. Tidak ada lagi yang bisa lebih benar daripada market. Yes, betul sekali. Yang bisa kita lakukan hanyalah analisa, percaya dengan analisa kita, having a good risk management. We should know kenapa kita beli dan we should understand kenapa ini harga juga harus naik. Sisanya biarkan market yang berbicara. Dari semua saham-saham Konglo yang punya MSCI story, Ya. which one yang favorit lo? Mungkin teman-teman penasaran di sini. Favorit gue Bakri. Bakri. Dewa Bumi BRMS. 3 itu winner choice lo, winner pick lo. Bias balik lagi. Oh, bias. Gue pegang BRMS dari 100 perak, gue pegang Bumi dari 80 perak. Salah. Jadi ini saham-saham yang sebenarnya gue suka banget Petro. Oke. Petro juga salah satu yang bikin kita having a big win di tahun lalu. Betul. Kenapa gue suka Petro? Ya, kita cek dari breaking out 16 September lah ya, George ya. Kita lihat sendiri sedikit ke 14 September sampai hari ini. LHP, BK, TP, AK, BB. HP aja masih nyangkut 2T 8240. Nyambung PD, CC, LG, AZ, ZP, SQRX, AY, UYP, XJDX. Ini menurut gue lumayan menarik, asing dan HP ya. Ini pegang barang masih lumayan banyak di angka 8.000 sampai 9.000-an. Jadi menurut gue buangannya kemarin di 19 Januari sampai sekarang. 19 Januari sampai sekarang. SSYU AZ. Nah feeling gue, ini kan SS 461 miliar merupakan salah satu seller terbesar di Petro. Menurut gue ini fund yang di-redeem. Maksudnya gimana tuh? Jadi lu kalau punya KPD atau lu punya mutual funds, ya mostly KPD lah, mungkin SS, Suprasekres, I don't think punya mutual funds buat publik. KPD itu kontrak pengelolaan dana. Jadi KPD atau discretionary fund adalah sebuah fund yang hanya bisa diakses oleh high net worth individuals. Di mana minimum subscription untuk menjadi KPD, klien KPD ini itu minimal 10 miliar. Oke. Makanya sebenarnya adalah produk yang tidak aksesibel untuk masyarakat umum. Gimana cara kerja KPD? Minimum subscribe 10 miliar. Lalu kita bayar management fee. Itu kurang lebih 2 sampai 2,5%. Tergantung sama ketentuan asset managementnya. Dan ditambah dengan performance fee. Itu kurang lebih sama 20 sampai 25% dari profit setelah melewati hurdle rate. Hurdle rate itu minimum profit yang harus dicapai sebelum Profit ada sharing. profit sharing. Hurdle biasa risk free rate lah. Yang mungkin sekarang cuma 6-7% gitu kan. Setelah lewat 6-7% dan setiap upside itu di profit share. Nah, kemungkinan besar ini klien-klien ada yang panik dan minta redeemin Petro. Jadi Petronya dibanting. Basically berarti panik sell aja ya. Menurut
gue sih mungkin panic sell. Cuma kalau kita ngeliat dari 3 Februari, nah, SS masih buang 200 miliar kan. Coba kita lihat dari 10 Februari. SS 131 miliar. Jadi sebenarnya barangnya itu udah lumayan diserap sebenarnya. Ya. Nah, kalau kita ngeliat hari ini RF, BQ, YJ ini kan sebenarnya institution, mungkin local institutions gitu ya. Lawan retail sedikit sama asing. Menurut gua Petro ini udah di kondisi yang cukup oke. Walaupun secara structure ya, waktu itu kan gue bilang Petro itu akan pivotal point-nya di 6.200. Kenapa 6.200? Karena di sini. Iya. Dan habis itu langsung arah Fit. Iya, dan habis itu langsung terbang kan. Nah ini kan sebenarnya ada potensial double bottom kalau dia berhasil breaking out 6.200-nya. Dengan 12% upside ya kan, 6.200, 12% upside. Berarti waktu itu target pertama di 7.000. Nah ini sudah achieve 7.000-nya ya kan. Berarti ini dia mulai kita ngeliatin structure yang lebih besar lagi. Di area sini Petro 7.550 ya, daerah 7.500. Petro ini belum berhasil closing di atas 7.500. Menurut gua kalau Petro ini belum berhasil ke 7.500, menurut gua dia akan koreksi dulu sedikit. Mungkin ke 6.700. Berarti ada potensial next week Petro ini drawdown sekitar 10%. Tapi kalau misalkan dia berhasil konsol di sini ya, mungkin 7.000 di sini konsol, kalau dia breakout 7.500-nya, ini clean range. Ini baru bisa jauh. Itu confirm reversal structure di situ Fit. Ya, menurut gue bisa ke 10.000. Menurut gue next pivotal point setelah, kalau kalian misalkan, kita ngebahas gak di talk show dulu? Sempet kita bahas pivotal point-nya di DIM 200. Petro 6.200 ya, Yes. kan udah terbang ya dari call kita pivotal point 6.200 sampai harga sekarang Petro udah naik kurang lebih 20%. Tapi buat teman-teman yang nonton ini dan teman-teman ketinggalan ya, mungkin Petro itu berikutnya bisa di 7.500 sampai ke 10.000. 33% Achievable itu Fit. Dari structure wise sih menarik ya. Karena ini dari 10.000 George, dari 10.000 ke 7.300-nya 1, 2, 3, 4 for market days. Jadi kalau kita dibilang for market days dari 10.000 ke 7.300, dari 7.500 ke 10.000 2 minggu mungkin dong. Mungkin. Ya kan? For market days sama 14 market days, ya kan? Jadi menurut gua should be okay. Karena kalau kita lihat dari, ya kita ngomong lebih jauh lagi deh. 4 Juli deh, dari harga 2.000 ya kan? Kita ngomong 4 Juli deh. Nah, HP pegang 1-2T di harga sekarang 7.400. BKTP, PSP pegang 1,5 T juga di atas, di 8.000. Iya, di atas. Jadi menurut gue 8.000 eventually pasti kejemput. Cuma kan HP juga gak mau rugi. Iya, ownernya sendiri ya. 2 triliun sih duit gede ya. Mungkin bukan owner, mungkin proxy to owner. Proxy to owner Karena ya. PP itu kan setiap IPO punya mandat khusus semua lewat Henan sebenarnya. Jadi Henan mungkin someone that close to Pak PP. Masalah PP itu personal PP atau enggak gue juga jujur gak tahu. Cuma PP kan setiap beli itu mostly pakai DX kalau keterbukaan informasi. Cuma kalau PP memberikan mandat khusus untuk semua emiten yang di IPO kan melalui Henan Putirai, I think that's what we call proxy to owner. Yes. Jadi I think mereka punya confidence tinggi karena mereka kenal Pak PP. So I think ya Petro ini juga Favorit lu juga ya. favorit gua sih. Cuma balik lagi ini udah naik tinggi dari Iya. kita shoot 9 Februari. Harga Petro waktu itu masih 5.000, masih under 6.000. Masih under 6.000. Sekarang Iya. 7.450 ya kan. Dalam beberapa hari doang. 20% dalam Minggu yang sama. Dalam minggu yang sama sejak kita syuting. Ya teman-teman kalau nonton YouTube doang nggak dapat apa-apa. Cuma teman-teman join Fortis atau masuk webinar, Wah, mereka sih untung ya kita kasih Petro reversal point-nya, pivotal point kita Raja kasih. pivotal point tuh kita bilang 4.000. Nah, Sekarang Raja harganya 4890 kan sempat 5.000 ya kan. iya. Jadi nih lihat kalian lihat ya pivotal point gua ya kan. 4.000 lu kasih Bet. Cuma double bottom nih ya kan. Nah Raja udah 21%, Petro udah 20%. Terus gua kasih Bumi 260. 260. Bumi gua kasih 260. Sekarang sudah
11%. Solid. BRMS gue kasih 1020. Gue naik banyak. Dewa gue kasih 500 pivotal point-nya. Sekarang sudah naik 500. Sekarang sudah naik sekitar 23%. Kenyang. Pro Raja Dewa sama 20%. Betul. Bumi BRMS karena size-nya mungkin sedikit lebih gede 10%-an. 10%-an. Still solid gains. Seminggu loh. Dalam seminggu ya. Dari itu pivotal point gue shoot di talk show, gue share di grup webinar, gue share di grup Fortis. Jadi semua orang, semua punya datanya, dia itu ada track record. Everybody's happy. Ribuan orang lihat. Dan itu tidak dibikin-bikin gitu ya. Iya. Gue gak baru ngomong sekarang terbang baru gue ngomong. Iya. Dari sebelum terbang pun gue kirimin, gue udah beli. Iya bener-bener. Gue beli berapa M tuh? BRMS 2,5 M. Dewa 2 M-an juga. Gue titip sendal semua 2 M, 3 M, 2 M, 3 M. Terus sendal gue sekarang udah jadi Mobil ya? jadi mobil semua sendalnya kan. Jadi ya, we're a walk the talk community. Yes. Waktu crash pun gue beli Bumi BRMS 20 M. Betul. It's easy to talk, tapi berani gak lu tembak puluhan miliar di apa yang lu omongin, ya kan? Gue sih berani, ya kan? Jadi itulah, jadi jangan khawatir lah kalau misalkan analisa bareng gue, terus gue memberikan research, I take my trade, dan dengan size yang besar juga, so I have my conviction. Kayak gitu. Kalau Itu sih. overall market gimana Fit? Seberapa optimis lu sama pasar saham Indonesia at least beberapa bulan ke depan coba? Pasar saham Indonesia ya? Yes, seberapa optimis lu? Karena mungkin teman-teman di sini ada yang ragu Fit sama Yeah. market, apalagi habis crash, nggak tahu MSCI ntar hasilnya gimana di bulan Mei. Jujur gue giga bullish. Lu giga bullish Gue giga justru. bullish. Gue percaya MSCI tidak akan downgrade kita ke frontier. Itu such a shame for this country. Oke. So ketika itu tidak terjadi, mau nggak mau ntar fund asing akan balikin rating mereka, nggak upgrade rating kita lagi. Iya. Jadi outflow yang keluar akan balik masuk. Plus local institution jadi punya space untuk beli masuk dari 8 ke 20%. Jadi I think it's a double inflow, ini akan menciptakan giga bull market. Dari lokal dan dari luar asing ya. Dan kalau orang ngomong Konglo go to zero, kan gue udah ngomong Konglo nggak akan go to zero. Iya. Tapi yang naik akan very selective. Akan naik adalah Konglo yang very powerful. Jadi gimana strategi kita? Well, kita punya position di fundamental stocks untuk anticipating inflow dari lokal dan foreign yang masuk. Kita punya position di Konglo sebagai alpha kita, di mana kita percaya dengan kekuatan kemampuan Konglo dalam menjaga dan naikin harganya. Dan just enjoy. Just play the game ya. Tapi gue giga bullish. Giga bullish. Giga bullish. Terakhir Fit, lu ada saran nggak buat teman-teman yang di sini yang masih pemula baru ngelihat market udah kayak gini? Kayak apa tips terbesar yang lu bisa kasih ke mereka? Biar mereka nggak rungkat lah atau nggak nyangkut atau gimana? Timing sih. Timing. Risk management, dan tidak boleh bias. Tidak boleh bias. Kebanyakan dari pemula itu masuk ke market cuma mikir upside. Waktu Dewa 800 mereka mikir MSCI 1200. Kan masih ada upside 50% lagi ya kan. Ya iya, lu mikir upside 50%. Dewanya dibanting ke 400, lu rugi 50% ya kan. Jadi never think about upside. You should think about risk management first. Lu harus tahu batas maksimum lu itu di berapa. Cut loss itu tidak menghabiskan modal. Gue gak pernah lihat orang miskin karena cut loss. Cut loss kecil ya. Tapi gue sering lihat orang jatuh miskin tuh karena nyangkut. Karena logiknya gue selalu pakai bumi. Lu kalau dulu beli bumi di 8.000. Pusing. Terus lu bilang ntar juga balik lagi. Sampai detik ini gak balik lagi. By the dip, but the dip keeps on dipping. Dip ya. Lu beli Arto 2021. Ya. Kok Arta sih? Arto. Nah contoh lagi, lu kalau beli Arto 2021 George 18.000. Terus lu bilang, ntar juga balik lagi. Nah lu gak mau cut loss nih. 91% ruginya. Jadi cut loss itu tidak menghilangkan uang lu. Tapi tidak cut loss dan lu nyangkut di barang yang salah yang akan ngabisin uang lu. Jadi you need to have a proper risk management. Lu harus disiplin dengan plan yang lu punya. Oke, punya upside bagus. Tapi lu harus ngerti juga kenapa. Ya kan, kenapa upside itu ada. Lalu buat para pemula yang masuk ke market gitu ya, untuk supaya teman-teman gak nyangkut lagi,
harus jadiin pengalaman sih, harus jadiin pelajaran. Jadi pelajaran aja ya. Pelajaran sih. Dan tadi gue bilang ya, karena nyangkut itu kan pasti ada alasannya. Terus kena crash juga pasti ada alasannya. Kebanyakan pasti nggak disiplin. Padahal sebenarnya kalau kita disiplin, kita bisa cut cepat, kita jadi punya cash buat beli balik di bawah. Tapi kalau misalkan teman punya 800, terus nggak punya cash, di bawah nggak punya cash buat nambah gitu kan. Mungkin misalkan teman-teman punya 740 nih Dewa nih, kemarin ke 450 rugi 40%. Ya kan? Sekarang aja teman-teman rugi kan sisa 16%. Wah dari 14% sekarang sisa rugi 16%. Nah masalahnya gini, pas balik 745, apa yang teman-teman lakukan? Jual modal. Iya. Banyak tuh ya kasus kayak gitu. Terus buat apa hold risk 40% for nothing? Risk and rewardnya jadi gak make sense. Minus anjir ya. Jadi malah rugi fee misalkan, gak make sense gitu. Cuma gara-gara semoga kalau ntar nyangkut balik modal saya akan jual Tuhan, doa gitu kan. Gak make sense. Padahal setiap trade yang kita bikin risk and rewardnya harus positif. Jadi reward harus jauh lebih tinggi daripada risk. Itu yang teman-teman harus taruh di pikiran kalian. Oke, segitu aja. Oke, thank you teman-teman udah Thank you nonton. teman-teman, semoga bermanfaat. Ini juga long weekend ya, ini hari Jumat. Long besok weekend. Tapi akhir bulan ini juga kita akan ketemu di Fortis Webinars. I'm so Yes. excited. Buat teman-teman yang pengen ikut, mungkin link kita taruh di ini kali ya. Description Link aja ya. Kita taruh di description. Ini kan kita kalau talk show nggak gitu bisa bahas secara begitu mendalam. Kita cuma market update. Tapi kalau teman-teman pengen belajar lebih detail A sampai Z tentang capital market, gimana cara sistem kita, step by stepnya seperti apa, we are very recommend you to learn di Fortis Webinars. Yes. Atau mungkin kalau teman-teman pengen lebih intens, ya mungkin di dalam Fortis Circle. Kira-kira yang tadi lu ajarin berapa persen Fit dari webinar? Mungkin cuma 5% lah ya. 5%. Lu udah jelasin sebanyak itu 5% doang dari webinar. 5%. Ini menurut gua nih bukan ilmu yang gimana-gimana sih. Ini menurut gua ilmu-ilmu receh aja lah. Menurut gua common sense. Ngobrol malam aja ya. Iya, cuma kalau detailnya seperti apa, di webinar teman-teman akan belajar jauh lebih banyak. Oke. So I'll see you soon. Sampai ketemu di talk show berikutnya and I'll see you in our 40th event. Yes, thank you guys. Thank you. Bye-bye.